Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fasilitator, Ibu Eka Rahayuningsi SPD. Yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik, Bapak Julfani SPD. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik pada rangkaian praobservasi, yaitu dengan Bapak Iswadi yang merupakan guru dari Sekolah SD Negeri 001 Pujut Selatan. Baiklah Pak Iswadi, selamat siang Pak. Siang Bu. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya, apakah Pak Iswadi sedang sibuk? Kebetulan pada hari ini jam pembelajaran sudah selesai semua, jadi tidak sibuk. Baiklah Pak, saya minta waktunya sebentar ya Pak. Di sini saya akan melakukan kegiatan yang sudah saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Pak Iswadi. Nah, supervisi ini bertujuan untuk membantu Pak Iswadi nantinya dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Pak Iswadi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Di sini kita akan bercerita dan mengobrol-ngobrol santai saja Pak. Ya. Yang mana kegiatan ini merupakan kegiatan praobservasi yang bertujuan untuk melihat bagaimana kesiapan Pak Iswadi dalam melaksanakan proses pembelajaran besok yang akan kita lakukan. Dari obrolan ini, apa yang Pak Iswadi harapkan? Terima kasih kepada Bu Mutia. Yang saya harapkan setelah berbincang-bincang ini adalah kita dapat saling berkolaborasi dengan Ibu Mutia. Nah, saling bertukar pendapat dan saling bertukar pengalaman. Selain itu, saya juga berharap masukan dan saran dari Ibu Mutia untuk memperbaiki pembelajaran di kelas saya supaya menjadi lebih baik lagi. Oke Pak, jadi yang Bapak harapkan adalah saling berbagi informasi atau sharing terkait pembelajaran yang akan Pak Iswadi laksanakan besok. Ya. Baiklah Pak, semoga saya nantinya bisa membantu Pak Iswadi. Semoga juga Pak Iswadi tidak merasa terbebani, karena nanti ada juga kegiatan observasi dan pasca observasi. Siap Bu. Justru saya merasa sangat senang sekali karena Ibu Mutia sudah bersedia membantu saya dalam perbaikan pembelajaran ke depannya. Kalau boleh saya tahu Pak, besok Pak Iswadi mau mengambil materi apa ya Pak? Untuk materi selanjutnya yaitu tentang Pancasila. Kemudian tujuan pembelajaran yang sudah Bapak susun apa saja ya Pak? Kebetulan kalau untuk Pancasila ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kegiatan besok yaitu peserta didik melalui pembelajaran dapat mempraktikkan dan memahami kuda-kuda, pola langkah, pukulan, tendangan, tangkisan, dan elakan dalam Pancasila sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki serta mengembangkan nilai-nilai karakter profil Pancasila seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagai pemahaman diri dan situasi yang dihadapi dan meregulasi diri serta dapat menerapkan pola perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kegiatan besok, tentu Pak Iswadi sudah melakukan persiapan. Apa saja kira-kira persiapan yang sudah Pak Iswadi lakukan? Ya, kebetulan untuk persiapan besok ataupun kegiatan besok itu saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, media pembelajaran, LKPD, dan soal evaluasi. Nah, RPP kali ini agak berbeda dengan RPP sebelumnya yang pernah saya buat, ya kan? Dengan bimbingan Bu Mutia, alhamdulillah saya sudah menyiapkan RPP dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pendekatan kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Pada pembelajaran sebelumnya, saya melihat peserta didik kurang antusias dalam pembelajaran. Jadi beberapa siswa terlihat pasif selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi intinya Bu, setiap peserta didik itu memiliki sikap dan kemampuan yang berbeda. Baik Pak, berarti yang Bapak sebutkan tadi adalah tentang kesiapan belajar siswa. Ada siswa yang aktif dalam belajar, ada juga yang masih pasif. Ada yang bersemangat menerima pembelajaran, dan ada juga yang biasa-biasa saja. Benar begitu Pak? Betul.
Nah, terkait tentang persiapan belajar peserta didik ini, tentunya Pak Iswadi mempunyai strategi atau model pembelajaran yang akan Bapak terapkan besok agar tujuan pembelajaran tercapai. Bisa Bapak ceritakan secara singkat bagaimana persiapan Bapak dalam proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan besok pagi? Tentunya saya sebagai guru, hal utama yang harus saya siapkan adalah RPP. Nah, selain itu untuk menunjang proses pembelajaran besok, saya sudah menyiapkan media pembelajaran berupa laptop, infocus, ya kan, video dan gambar sesuai materi. Selain itu, ada juga media pembelajaran video pencaksilat, sedangkan modul pembelajaran yang akan saya terapkan adalah Number Head Together atau NHT, seperti itu. Boleh Bapak gambarkan sedikit gitu Pak tentang model pembelajaran NHT itu seperti apa Pak? Nah, dari yang sudah saya pelajari sebelumnya, NHT ini, model pembelajaran ini adalah suatu model pembelajaran yang proses pelaksanaannya membentuk kelompok yang heterogen. Nah, di mana guru akan menunjuk nomor siswa berdasarkan penomoran dalam kelompok untuk mengerjakan soal tanpa memberitahu dahulu, seperti yang telah kami lakukan 2 minggu yang lalu pelatihan tepatnya di Ujung Tanjung tentang PKD PJOK, seperti itu. Baik Pak, bagus sekali Pak ya. Di sini saya sudah melihat bahwa Pak Iswadi sudah melakukan persiapan termasuk strategi yang akan Bapak lakukan besok. Dan Pak Iswadi juga sudah memunculkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Ini terlihat dari diferensiasi konten berupa video, buku bacaan, seperti itu. Sedangkan diferensiasi proses terlihat pada langkah model pembelajaran yang akan Bapak terapkan, yaitu model pembelajaran NHT. Selain itu, diferensiasi produk juga terlihat dari LKPD yang telah Bapak siapkan. Tadi saya sudah melihat masih ada beberapa media yang sedang Bapak siapkan, betul begitu Pak? Betul Bu, masih ada beberapa media yang masih dalam proses pengerjaan saya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam menyiapkan berbagai perangkat untuk pembelajaran besok? Dan saya siap membantu Bapak dalam situasi untuk kondisi apapun jika Bapak membutuhkannya. Terima kasih sekali Bu, saya butuh sekali bantuan Ibu terkait pembelajaran besok ya. Tapi sebenarnya saya juga sudah dibantu oleh rekan-rekan sejawat saya dalam menyiapkan media. Insya Allah semua mau saling membantu. Tapi terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu yang juga membantu saya seperti itu. Iya, terima kasih Pak jika Bapak sudah mempercayai saya sebagai rekan kolaboratif Bapak. Baik, tadi Bapak sudah menceritakan strategi dan persiapan Bapak untuk pembelajaran besok. Untuk kompetensi, area kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan sesuai dengan supervisi akademik besok? Terkait dengan era kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana cara menyaji materi secara runtun sesuai dengan model pembelajaran atau NHT, ya kan? Pembelajaran berdiferensiasi ini dan pendekatan kompetensi sosial dan emosional atau KSE, sehingga proses pembelajaran yang terjadi adalah benar-benar berpusat pada peserta didik, ya kan? Dan kebutuhan peserta didik terpenuhi secara optimal. Saya berharap semua siswa akan lebih terlihat aktif dan menyenangkan selama proses pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran tercapai, seperti itu. Baik, sangat bagus sekali Pak. Nah, terkait dengan kompetensi yang Bapak kembangkan tadi, pastinya Pak Iswadi mempunyai strategi dalam menerapkannya. Apa kira-kira strategi yang Pak Iswadi persiapkan? Nah, terkait dengan strategi, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran RPP yang di dalamnya sudah terintegrasi dengan model pembelajaran NHT. Nah, pembelajaran berdiferensiasi serta pendekatan kompetensi sosial dan emosional atau KSE. Di awal pembelajaran saya mulai dengan pendekatan KSE berupa ice breaking untuk menyemangati peserta didik. Konten yang saya sediakan berupa video, buku bacaan, seperti itu Bu. Kemudian saya berharap peserta didik tidak bosan selama pembelajaran berlangsung. Dalam proses pembelajaran nanti juga ada diskusi untuk membahas LKPD yang sudah saya siapkan serta mempresentasikan hasil diskusi tersebut agar peserta didik memiliki sikap percaya diri dan tanggung jawab. Nah, terakhir saya akan membagikan soal evaluasi untuk dikerjakan secara mandiri. Ini tujuannya untuk mengukur ketercapaian
tujuan pembelajaran yang sudah dibuat sebelumnya, begitu Bu. Baik Pak Iswadi, di sini saya sudah siap membantu Pak Iswadi dalam rangkaian kegiatan supervisi akademik pada kegiatan observasi. Semoga besok Pak Iswadi lancar dalam menerapkannya. Setelah observasi selesai, kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya ya Pak. Di sini nanti kita akan berdiskusi lagi apa-apa saja yang belum terlaksana dan apa-apa saja yang sudah terlaksana. Kemudian bagaimana rencana pembelajaran dari diri untuk jangka panjangnya dari kegiatan tersebut, termasuk tindak lanjut dari kegiatan ini. Nanti kita bahas lagi di pasca observasi. Jadi sampai jumpa besok ya Pak pada kegiatan observasi. Baik Bu, terima kasih Bu, sampai jumpa besok juga Bu. Ya, baiklah, demikian coaching kami bersama Bapak Iswadi dalam kegiatan supervisi akademik di tahap pra-observasi. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kesilapan. Baiklah, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembelajaran pada hari ini bisa kita pahami dan mengerti untuk kedepannya. Oke, pada buka kelas dipersilakan. Ya, Kak. Kita belajar berdoa mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melanjutkan materi ini, absen dulu ya. Al-Fatih. Ada? Bisa suara. Hanif. Alikuaila. Gracio. Baik, kita melanjutkan materi yang sebelumnya, di mana materi semalam itu kan sudah Bapak bagi itu nomor, dan inilah kelompoknya, ya kan? Siapa yang dapat nomor yang dapat nomor 2, 3, ini kelompoknya. Oke, kita lanjutkan materi kita, tapi sebelum kita melanjutkan materi, kita ice breaking. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Nah, kalau sudah melakukan itu berarti sudah siap untuk melakukan pembelajaran dengan serius. Oke. Sebelum kita memasuki materi kita, Bapak ingin bertanya lagi tentang pelajaran kita kemarin tentang pencak silat. Yang hal sederhana saja yang kalian ingat dari materi semalam. Apa itu pencak silat? Aktivitas olahraga bela diri. Oke, satu. Ada lagi? Kedua adalah aktivitas olahraga bela diri. Pencak silat adalah olahraga bela diri yang berasal dari Indonesia. Ada berapa gerakan dalam pencak silat? 8. Itu 8 arah mata angin. 8 arah mata angin. Pencak silat ini, ya kan? Cara seseorang untuk mempertahankan apabila mendapat serangan dari musuh. Itu yang pertama, ya kan? Di dalam pencak silat ini kita tidak lepas daripada lokomotor dan non lokomotornya, betul? Makanya tadi lokomotornya apa? Ya, lokomotor. Lokomotor apa? Gerak berpindah tempat, sedangkan non lokomotor tidak berpindah tempat. Nah, di dalam pencak silat
Ada yang dinamakan sikap kuda-kuda. Sikap kuda-kuda. Dalam sikap kuda-kuda ini, ya kan? Ada namanya sikap kuda-kuda belakang, depan dan samping. Dan ada yang namanya sikap kuda-kuda silang dan siku. Silang. Pertama sikap kuda-kuda depan, kedua sikap kuda-kuda belakang, samping dan silang. Nih, sikap kuda. Dari tampak samping. Kemudian sikap pasang. Nah, ini kalau sudah mulai pertarungan. Pukulan lurus, pukulan yang dilakukan oleh anggota UWE. Nah, tanpa melangkah. Itu dari tampak depan. Nah, samping. Nah. Jelas. Kemudian pukulan berayun. Nah, pukulan berayun itu dari bawah ke atas. Ini tampak depannya, samping. Nah, nampak? Ya. Tangannya agak dibengkok kan? Kemudian ke atas. Ya. Ini tendangan lurus. Nah, siapa yang bisa mempraktikkan? 1. Awal gerakan menepuk kedua lutut dengan sikap kuda-kuda. Oke. Awal gerakan Menepuk kedua lutut dengan sikap kuda-kuda. dengan sikap kuda-kuda. Ada yang bisa mempraktikkannya dari kelompok 2? Silakan. Sikap pertama. Bacakan, Noval. Awal gerakan menepuk kedua lutut dengan sikap kuda-kuda. Awal pertamanya menekuk ya. Menekuk. Di sini. Ini namanya kuda-kuda. Kuda-kuda. Kalau bahasa kuda-kudanya kuda-kuda depan. Selanjutnya, Kedua dengan bersiap di depan dada. kedua dengan bersiap di depan dada. Seperti ini boleh. Atau ada musuh boleh. Tapi gerak dasarnya aja dulu. Ya. Kemudian Mengangkat salah satu kaki ke atas. mengangkat salah satu kaki ke atas. Kaki kanan ke depan. Ya. Tahan dulu. Ya. Yang perlu kalian amati, silakan Dede. Apa kurangnya? Kurang angkat kaki kah? Kurang gimana? Tunjukkan aja. Ya, mana? Betul. Good. Tepuk tangan nih. Ya. Yang perlu kita amati dari bentuk gerakannya adalah pertama model tinjunya. Yang bentuk adalah seperti menggenggam semua jari. Ya. Tangannya posisi di samping. Buka kakinya selebar bahu. Kemudian kasih tekuk sedikit. Ya. Dadanya tetap lurus. Pandangan tetap ke depan. Kemudian apa lagi, Noval? Kemudian menendang ke depan dengan meluruskan kaki. Ya, seperti ini. Kemudian apa lagi, Noval? Melakukan aktivitas secara berbaris. Sebanyak 10 sampai 20 kali. Nah, berulang kali berarti ada kirinya, ada kanannya. Berarti gantian. Contoh, kalau praktekkan ya. Seperti ini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, perhatikan. Buka ininya, pasang kedua-duanya, atau mau mengambil lemahnya, tambahkan 1. Ya, baru. Ya, melakukan tendangan. Ya, kemudian setelah ini tendangan, lanjut lagi. Kaki kiri, gantian. Nah, bisa? Coba. Sikap kuda-kuda. 1. Ya. 2. Salah. Coba perhatikan apa ya. 1.
Satu, ya kan? Satu, kiri dulu. Dua. Prakteknya nomor. Hanif bisa? Prakteknya? Coba. Pertama, tengok ya, sikap kuda-kuda. Dan satu, dua, selanjutnya tiga. Bisa? Coba. Bertiga aja, sekali bertiga. Sikap kuda-kuda. Ya, satu, kaki kiri melangkah. Kiri. Kiri. Kanan tendang. Dua. Ya, turunkan. Tiga. Melangkah, seperti apa melangkah? Turun aja, ya, seperti patin. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Kelompok satu, yang harus dilakukan adalah dengan sikap kuda-kuda yang sempurna. Sikap kuda-kuda. Ya, pandangan ke depan. Ya, tangannya di sini, di tali pinggangnya. Nah, letakkan. Ya, pukulan satu, seperti ini. Ya, ya, lanjut melangkah. Ya, oke, bisa. Coba arah ke sini, ya. Pasang kuda-kuda. Enggak gini. Nanti saya pak orang. Pasang kuda-kuda, nampakkan sedikit anak. Hati buka. Bulan satu. Pulang, pasang kuda-kuda. Ya. Pukulan satu, dua. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada? Sekarang Bapak kasih kertas dari pelajaran kita tadi, dari melihat video tadi. Sebutkan apa saja gerak dasar yang ada di dalam pencaksilat. Satu kelompok satu. Artinya satukan pemikirannya, jadikan satu. Oke? Ya bisa, lagi. Bikin nama kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Gerak dasar dalam pencaksilat tadi. Yang pertama, yang kalian lihat dari video, kemudian yang kalian ketahui. Ya, dimulai dari sekarang. Yang siap pertama ada nilai plusnya. Oke, kelompok 1. Biar kita sama-sama tahu, ya kan? Kelompok 1 yang mengatakan gerak dasar dalam pencaksilat tadi ada namanya tangkisan. Pertama tangkisan tendangan depan, tendangan T atau samping, atau tendangan ke depan juga lagi. Ada gerak dasar dalam pencaksilatnya? Ada? Bapak tanya lagi dengan kelompok 2. Ada? Ada tendangan atas? Tendangan depan? Oke. Kemudian gerakan ke samping, gerakan memukul ke depan, ya betul. Gerakan memukul ke bawah, pukulan sabit, tendangan T. Oke. Kemudian ini kelompok 4, ya kan? Ada namanya sikap kuda-kuda, ya. Yang pertama itu adalah sikap kuda-kuda. Sikap kuda-kuda, menangkis atas, menangkis bawah, menendang ke depan, gerakan menendang ke samping. Kemudian ada nomor 2, tendangan ke depan, tendangan ke samping, pukulan ke depan, ke atas, ke bawah, dan tendangan T. Oke, semuanya betul. Tetapi kalau gerak dasar ini, pertama pasti yang diminta adalah sikap kuda-kuda.
tapi nggak apa-apa. Yang dilakukan semuanya betul. Nah, sebelum Bapak akhiri pelajaran ini, ya kan? Bapak ingin bertanya lah, satu dulu, sambil menuju ini, ya. Satu orang yang bisa menjawab pertanyaan ini, ya. Ada berapa jumlah arah mata angin? Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang yang menjawab dengan satu suara. Biar tidak ada kesalahan. Ya. Coba berbaris ke depan ini. 7 orang nih. Silakan. 8 arah mata angin. Bilangnya satu suara, umpamanya 2, berarti duanya 2. Kalau bilang 1, 2, 3, langsung bilang jumlahnya berapa. Ya, 1, 2, 3. 8. Oke, benar. Coba kita makan dulu. Tangan dulu semua. Kemudian sikap gerak dasar yang harus dikuasai oleh pemula. Ya, silakan boleh. Sikap kuda kuda. Sikap kuda kuda. Paham sampai di situ? Jadi di dalam Pancasila ini yang harus kita pelajari adalah sikap kuda kuda. Kalau untuk yang pertamanya dari 0,0 sekiannya, pertama 8 arah mata, kemudian sikap kuda kuda, kemudian kuku, kemudian tenda, tangki. Oke, sampai di situ paham? Baik, sampai berjumpa di minggu depan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiruka ma lam tanhi farduhu ilayya inna jadi wal tanhi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang langsung ke rumah. Jangan ada yang menyimpang. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Paramita. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Saya mengajar di SDN 001 Pujut Selatan. Di sini saya akan melakukan coaching pasca observasi. Yang mana seminggu yang lalu saya telah melakukan coaching pra observasi, dan saat ini saya akan melakukan coaching pasca observasi. Di sini saya akan melakukan coaching yaitu bersama dengan Bapak Iswadi. Nah, selanjutnya yang saya hormati Ibu Fasilitator dan yang saya hormati Bapak Zulfani selaku Bapak pengajar praktik kami. Nah, baiklah Pak Iswadi, saat ini kita akan melakukan coaching. Selamat pagi Pak Iswadi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Di sini saya minta waktunya sedikit ya Pak. Apakah Bapak sibuk? Kebetulan di saat ini jam saya untuk mengajar sudah selesai tadinya kan. Kebetulan bisa untuk dia. Baik Pak, terima kasih. Di sini saya akan berbincang-bincang sedikit dengan Bapak, sharing-sharing tentang pembelajaran yang kemarin Bapak lakukan. Nah, bagaimana kekurangannya dan bagaimana perbaikannya untuk kedepannya tentang pembelajaran Bapak? Ya, betul Bu. Nanti juga saya mohon masukan dari Ibu demi pembelajaran yang saya lakukan di masa yang akan mendatang. Nah, baik Pak, nanti kita akan berbagi terkait masalah pembelajaran ya Pak ya. Nah, demi kemajuan sekolah kita ini. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin? Terkait dengan pembelajaran kemarin, bahwasanya perasaan saya jauh lebih baik karena saya sudah
mencapai pembelajaran dari jauh-jauh hari. Seperti menyiapkan RPP berdasarkan berdiferensiasi. Ya. Iya. Nah, saya juga melihat sepertinya sudah seperti itu. Plan pembelajaran Bapak kemarin sudah sangat bagus, walaupun dalam prosesnya mungkin ada beberapa anak yang tidak datang, Pak ya. Ada yang izin, ada yang sakit, seperti itu. Nah, apakah rencana perbaikan yang Bapak sampaikan kepada saya kemarin sudah terlaksana dalam proses coaching kemarin, Pak? Alhamdulillah sudah, Bu. Nah, di mana kemarin saya merencanakan menggunakan media pembelajaran berupa video dan bahan bacaan yang saya gunakan sebagai diferensiasi konten itu. Kemudian saya juga menerapkan proses pembelajaran kooperatif sebagai diferensiasi proses. Selain itu, tidak lupa pula saya mengajak anak-anak sehingga di proses ini bahasanya lebih mengacu lagi ke situ. Baik Pak, iya, jadi semua sudah dilakukan sesuai dengan RPP ya Pak. Tahapan-tahapannya sudah dilaksanakan sesuai dengan RPP berdiferensiasi dan juga KSE-nya. Selanjutnya Pak, apakah pembelajaran yang Bapak sajikan kemarin sudah sesuai? Ya, sesuai tujuan pembelajaran yang dimuat dalam RPP, yaitu peserta didik melalui pembelajaran resipokal dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan memahami variasi kombinasi pola gerak dasar dalam pencaksilat, baik itu dengan kuda-kuda, pola langkah, kemudian bahasanya safety badannya ataupun cara mengelaknya. Baik, iya, terkait dengan model pembelajaran yang Bapak laksanakan kemarin, model pembelajarannya seperti apa Pak? Boleh diceritakan keunggulan dan juga kelebihannya? Di sini saya menggunakan model yang sering kita ketahui, yaitu NHT atau Numbering and Together. Model ini bahasanya pembelajaran suatu model pembelajaran yang proses pelaksanaannya membentuk kelompok yang heterogen. Bahasanya keunggulan dan model pembelajaran yang saya terapkan adalah pertama untuk meningkatkan kinerja siswa. Kemudian yang keduanya siswa dapat menerima teman-temannya. Yang ketiga untuk mengembangkan keterampilan siswa tersebut. Seperti itu. Baik Pak, iya. Apa yang perlu Bapak pertahankan yang perlu Bapak tingkatkan dalam proses pembelajaran Bapak selanjutnya? Menurut saya kurang memuaskan itu adalah ketika saya menerapkan bahasanya pembelajaran berdiferensiasi ini, mulai dari asesmen awal, memetakan kebutuhan peserta didik hingga diferensiasi produk dari siswa itu sendiri. Bagaimana strategi Bapak untuk mengatasi kekurangan tersebut, Pak? Saya akan belajar lagi melalui aplikasi platform Merdeka Mengajar, karena di sana banyak sekali contoh video aksi nyata tentang pembelajaran diferensiasi yang dibagikan oleh guru-guru se-Nusantara. Baik Pak, jadi terkait rencana Bapak itu untuk mengatasi kekurangan dalam proses pembelajaran, yaitu Bapak menggunakan platform mengajar ya Pak ya. Nah, selanjutnya kira-kira rencana yang Bapak sampaikan tadi, kapan mulai Bapak laksanakan dan kira-kira targetnya berapa lama itu? Secepatnya, insya Allah akan dilaksanakan dalam 1 bulan ke depannya. Seperti itu. Baik Pak, semoga semua berjalan lancar ya Pak ya. Amin. Dan juga pengembangan dari yang Bapak lakukan tadi, semoga juga menjadi sumber inspirasi bagi guru-guru yang ada di sekolah. Nah juga kira-kira apa yang Bapak butuhkan untuk menyemangati Bapak? Siapa yang bisa menjadi motivasi Bapak dalam kedepannya Pak? Kebetulan mungkin kalau untuk di saat ini itu Ibu Mutia sendiri, kemudian ada juga seperti kepala sekolah, rekan-rekan kerja di sekolah, dan teman kerja di sekolah.
Iya, baik Pak. Nah, berarti nanti Bapak akan melakukan pembelajaran sesuai dengan rencana Bapak, yaitu memanfaatkan platform Merdeka Mengajar. Kemudian juga saya harapkan ke depannya nanti bisa menular kepada teman-teman yang lainnya Pak ya, bisa menginspirasi, juga meningkatkan potensi dari guru-guru yang ada di sekolah kita, sehingga dapat menciptakan suatu kelas yang menyenangkan. Uh, Insya Allah tidak ada, Bu. Saya bahasanya mengucapkan terima kasih kepada Ibu, selama ini telah membantu saya dalam bahasanya memperbaiki dalam pola pengajaran yang sebelumnya mungkin dasarnya kurang baik, sehingga berjumpa dengan Ibu telah tercapai bahasanya darinya dulu kurang, sekarang menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Amin. Semoga yang Bapak sampaikan tadi bisa terlaksana ke depannya. Juga nanti semoga SDN 001 Pujuk Selatan ini semakin jadi lebih baik lagi. Amin. Dan saya juga terima kasih kepada Bapak karena telah meluangkan waktunya untuk melakukan coaching pasca observasi ini, Pak ya. Nah, selanjutnya demikian kegiatan coaching pasca observasi ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.